Saudara, kali ini kita akan menuju lokasi pemakaman Apostel di Bangso Batak, yaitu Om Pui Dr. I.L. Nomensen di Sigumpar, Kabupaten Toba. Ya, kita baru saja memasuki desa Hutagaul di sekitar gereja HKBP Dr. I.L. Nomensen. Di desa inilah tepatnya lokasi pemakaman Om Pui Dr. I.L. Nomensen. Ya, kita lihat sekarang di sebelah kiri terdapat bangunan gereja HKBP Dr. I.L. Nomensen dan lokasi pemakaman Om Pui berada di belakang gereja ini. Saudara, mengikuti sejarahnya, Om Pui Dr. I.L. Nomensen lahir di Eropa, tepatnya di Nordstrand, Jerman pada tahun 1834. Kemudian menginjakkan kaki di tanah Batak, tepatnya di Sipirok pada tahun 1863, lalu menyusuri daerah Silindung tahun yang sama, kemudian mulai menetap di Silindung sejak tahun 1864. Setelah meyakini masyarakat Silindung terlepas dari kegelapan animisme, Nomensen pindah domisili ke daerah Toba sekitar tahun 1881 dan memilih daerah Sigumpar tempatnya berdiam dekat tepian Danau Toba. Di daerah inilah Nomensen berdiam hingga akhir hayatnya. Om Pui Nomensen meninggal dunia pada tahun 1918 di Sigumpar. Dan saat ini kita akan ke makam Om Pui Nomensen. Tapi saudara, sebelumnya kita lihat dulu ada satu bangunan tugu di desa Hutagaul yang tidak jauh dari lokasi pemakaman Om Pui Nomensen. Ini adalah salah satu raja di desa ini, di daerah ini, daerah Sigumpar Barat, yang dihuni kebanyakan marga Hutagaul. Dan ini adalah salah satu raja dari keturunan Hutagaul, yakni Raja Paruhur Hutagaul bersama Suribadana, istrinya, yakni satu Romauli Urusilain dan Onjolan Urusirait. Ya, lokasi makam Om Pui Nomensen yang akan kita tuju tidak jauh dari lokasi pemakaman Raja Paruhur Hutagaul, dan makam tersebut berada di atas tanah wilayah klan marga Hutagaul. Ya saudara, kita sudah tiba di makam Om Pui Nomensen yang disebut Apostel di Bangso Batak, Apostel atau Nabi utusan Tuhan. Kenapa Om Pui disebut Apostel atau Nabi oleh nenek moyang Batak terdahulu? Itu jelas karena perbuatan Om Pui Nomensen yang mampu merubah kehidupan masyarakat Batak dari keyakinan animisme menjadi masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Dan setelah menjadi pengikut Yesus Kristus, perlahan-lahan kehidupan masyarakat Batak berubah total dari kebiasaan yang syarat pertikaian dan permusuhan menjadi masyarakat yang cinta damai. Masyarakat Batak mengalami perkembangan di segala bidang dan tampil sebagai salah satu etnis minoritas yang dibanggakan di negeri ini. Semua itu dirasakan masyarakat Batak sebagai buah dari perbuatan Om Pui Nomensen yang melepaskan masyarakat Batak dari dunia kegelapan menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bersama kasih Yesus Kristus. Untuk itu, masyarakat Batak selalu mengenang jasa-jasa Om Pui Nomensen yang telah mengorbankan hampir seluruh hidupnya di tengah masyarakat Batak. Dan saat ini kita sudah berada persis di area pemakaman Om Pui Dr. I.L. Nomensen. Sayangnya saudara, masyarakat di sekitar makam ini terkesan tidak menjaga marwah seorang tokoh yang sangat terhormat yang dimakamkan di sini, sehingga dengan seenaknya membuang sampah, merusak marwah pemakaman bersejarah ini. Bagaimana persisnya? Mari kita ikuti bersama. Gerbang makam ini sekarang dikunci.
sehingga kita mau masuk tidak bisa ya. Kurang perawatan sekali, banyak kali sampah di sini. Sangat tidak memuaskan sekali ya. Ini juga sudah tidak terawat. Banyak papan yang sudah terlihat busuk. Benar tidak terawat sekali. Bajumu cuman amang dulu. Jangan ni ang best na dulu na ya sakit. Ya udah lagi. Dong. Bagakiat do sudi apalah jalarok siarum ko supaya mahon. Iya. Iya, memang pemakaman Nongensen ini juga terlihat kurang perawatan ya. Seperti kata Opung tadi itu, ini dulu sangat bersih sekali, tidak ada sampah-sampah seperti ini di pinggirannya. Tapi sekarang kalau kita perhatikan banyak sekali sampah. Ada apa dengan komplek pemakaman ini sekarang? Iya saudara, miris sekali sekarang rasanya melihat kondisi area pemakaman yang sangat-sangat bersejarah ini. Area pemakaman yang kerap dikunjungi wisatawan Nusantara bahkan mancanegara. Lokasi pemakaman ini juga mampu menghadirkan para pejabat negara. Tapi kenapa masyarakat di sini seakan tidak peduli dan sangat tega membuang sampah di sini? Iya, miris sekali saudara. Sangat memprihatinkan melihat kondisi makam Apostol Bangsa Batak ini seakan tidak diperdulikan lagi. Ya saudara, sekian dulu sajian kami kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan harapan kami juga kiranya saudara sekalian dapat merasakan keprihatinan seperti yang kami rasakan melihat kondisi lokasi pemakaman Om Pui Dr. E.L. Nongensen. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.